Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersua lagi di dalam rangkaian kuliah geologi yang disajikan secara daring. Semua materi yang disajikan di dalam perkuliahan ini disediakan dari buku geologi untuk pertambangan umum. Jadi kepada adik-adik mahasiswa, di samping mengikuti perkuliahan secara daring ini diharapkan juga bisa mempelajari atau bisa membaca buku tersebut secara mandiri. Sekarang kita sampai pada bagian ke-6 dari kuliah daring kita ini. Bagian ke-6 ini adalah pengantar stratigrafi. Pada pertemuan hari ini kita akan fokus pada hukum-hukum stratigrafi dan penentuan umur geologi. Jadi ini kita lihat dulu sekilas mengenai skala waktu geologi. Ini akan dimunculkan bagaimana perkembangan kehidupan mulai dari awal umur bumi yang bisa terekam sampai kondisi pada saat ini. Nah, pada Prakambrium, ini pembentukan bumi terjadi sekitar 4.500 juta tahun yang lalu. Jadi itu dimulai hingga evolusi hewan makroskopik bercangkang beras. Nah, selanjutnya ini pada Kambrium ini mulai ditemukan banyak fosil Archaeocyata, Neologit, Brachiopods, dan Mollusca dengan kehidupan terbatas pada lingkungan air, terutama di laut. Jadi pada Kambrium ini semua permukaan bumi masih tertutupi oleh air, khususnya air laut. Nah, kemudian ini berkembang pada Silur. Ini peralihan kehidupan air ke darat, jadi darat sudah mulai muncul di permukaan, sudah mulai ada peralihan kehidupan dari air ke darat. Tumbuh-tumbuhan seperti Pteridophyta atau tumbuhan paku ini mulai banyak muncul. Kemudian muncul juga kalajikin raksasa atau eurypterid, dan hidup berburu masih di laut. Dan banyak ikan yang memiliki perisai tulang sebagai pelindung. Jadi kita lihat di sini animasinya atau ilustrasinya, ini adalah ikan-ikan yang kulit luarnya ini terdiri dari perisai tulang sebagai pelindung. Jadi sisik yang sekarang ini sudah yang ditemukan pada ikan pada zaman sekarang ini itu sudah sangat tipis dibandingkan dengan pelindung tulang pada silur ini. Nah, kemudian ini berkembang pada karbon. Di karbon ini tumbuh-tumbuhan yang sangat besar, berukuran raksasa, kemudian reptil dan serangga raksasa juga muncul. Amfibi meningkat jumlahnya, jadi proses peralihan dari kehidupan laut menjadi darat ini sudah sangat meningkat. Pohon, jamur, tumbuhan fern, dan paku ekor kuda banyak sekali tumbuh di daerah rawa, sehingga pada karbon ini terjadi pembentukan batu bara yang luar biasa. Jadi batu bara yang kita temukan di seluruh dunia umumnya ini berumur karbon. Nah, tetapi pada karbon ini benua-benua masih menyatu sebagai benua Pangea, jadi satu benua besar, belum pecah seperti sekarang ini. Kemudian berlanjut terus, Permian ini antara 290 juta tahun yang lalu sampai 248 juta tahun yang lalu, di mana pertumbuhan reptil meningkat sangat pesat dan serangga modern juga sudah mulai muncul. Begitu juga tumbuhan konifer dan juga primitif. Ini hewan-hewan amfibi menjadi kurang begitu berperan. Samantep diakhiri dengan kepunahan dalam skala besar. Nah, kemudian ini berlanjut pada Trias, di mana gastropoda dan bivalvia meningkat, amonit menjadi sangat umum dijumpai, dinosaurus dan reptil laut ini berukuran besar muncul. Kehidupan di sini sudah mulai didominasi oleh hewan-hewan yang berukuran sangat besar, dan mamalia pertama pun muncul. Lembaran es di bagian selatan mencair dan celah-celah mulai terbentuk di Pangea. Itu sudah mulai ada letakan-letakan di Pangea karena continental drifting.
Kemudian tersier, ini pemunculan dan kepunahan hewan dan tumbuhan ini saling berganti seiring dengan perubahan cuaca yang terjadi secara global. Muncul primata, sedang fauna laut yang ada pada saat itu sangat mirip dengan kehidupan fauna laut yang ada saat ini. Jadi ini sudah mulai mirip dengan kehidupan yang kita lihat sekarang ini. Kemudian kuarter, ini zaman es berselingan, zaman intraglacial setidaknya sebanyak 5 kali. Manusia purba sudah mulai terekam atau mulai muncul pada kala Pleistocene. Kemudian manusia modern baru muncul pada kala Holocene. Jadi ini adalah ilustrasi manusia purba yang terjadi sejak Triasial sampai kemudian kuarter. Jadi itu adalah perkembangan kehidupan mulai dari Kambrium sampai ke tersier atau kuarter. Nah, ini adalah untuk skala waktu geologi, ilustrasi lain saja. Jadi ini kurang lebih sama penjelasannya dengan tadi, ini cuma digambarkan dalam suatu gambar yang sederhana. Nah, kita lihat sekarang bagaimana sebaran batuan yang menyusun kerak kontinen dalam hubungannya dengan skala waktu geologi ini. Jadi dalam ilustrasi ini kita bisa melihat bahwa batuan tertua yang ditemukan di kerak kontinen itu umumnya ditemukan di benua Amerika. Jadi di sini mulai ditemukan batuan yang berumur Prakambrium. Ini yang nomor 1, ini urutannya di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Makin ke atas ini makin mudah sampai ke kuarter. Jadi mulai dari Prakambrium, kemudian Paleozoik, Paleozoik ini terbagi 3, ada Paleozoik, Mesozoik, dan Cenozoik. Kemudian ini masing-masing terbagi lagi. Nah, batuan yang paling tua ini ditemukan di benua Amerika 1 sampai 4, jadi bisa ditemukan sampai Paleozoik di sini. Kemudian di Amerika Selatan yang berikutnya ini 3, 4 dan seterusnya, dan kemudian ada di Afrika Selatan. Ini batuan-batuan yang tertua. Sementara kita di Australia, Asia Tenggara dan Asia ini umurnya relatif muda ya. Jadi di Eropa ini ditemukan yang mohon maaf, ini ada terganggu sedikit. Jadi ditemukan mulai dari kapur, ya, kemudian Paleosen dan seterusnya ke atas. Di Australia sendiri baru dimulai batuan yang tertua itu ditemukan baru berumur Eosen, kemudian Oligocene, Miocene, dan Miocene. Nah, ini sama juga di Asia Timur, Asia Timur atau Eropa bagian timur. Ini baru ditemukan yang berumur Oligocene dan Miocene. Jadi batuan semakin ke timur, ini batuan cenderung berumur lebih muda dibandingkan dengan yang ada di bagian barat. Kita bisa membayangkan di sini kapan Indonesia terbentuk. Jadi Indonesia ini baru mulai terbentuk pada periode tersier, mulai dari Paleosen, Eosen, Oligocene dan seterusnya. Jadi ini adalah perbandingan umur batuan yang ada di masing-masing benua. Nah, kalau kita berbicara umur geologi, dalam penerapannya itu biasanya digunakan 2 istilah. Jadi ada umur relatif dan umur absolut. Jadi pengertian umur relatif ini sebenarnya lebih untuk memberikan penjelasan kualitatif urutan-urutan pembentukan batuan. Makanya di dalam umur relatif ini digunakan istilah muda, dewasa, tua, sangat tua. Jadi ini sifatnya sangat-sangat kualitatif. Nah, umur absolut ini lebih spesifik, jadi jelas misalnya 6 tahun, 30 tahun, 60 tahun, 90 tahun. Jadi ini semuanya didasarkan kepada hasil analisis yang sifatnya bisa terukur. Kalau yang ini sifatnya relatif, jadi hanya melihat hubungan-hubungan antara batuan. Nah, umumnya di dalam kegiatan-kegiatan geologi yang berhubungan dengan kegiatan lapangan, biasanya lebih sering menggunakan umur relatif ini. Umur absolut biasanya digunakan untuk kegiatan yang sifatnya penelitian akademik. Ya. Nah, sekarang kita jelaskan apa itu stratigrafi sebagai fokus dari pertemuan kita pada hari ini.
Jadi stratigrafi ini adalah studi tentang hubungan antar strata dalam ruang dan waktu. Sekali lagi, hubungan antar strata dalam ruang dan waktu. Sementara strata sendiri didefinisikan sebagai lapisan batuan dengan karakteristik internal yang konsisten yang membedakannya dari lapisan lain. Jadi kalau kita kembali ke sini, maka stratigrafi itu adalah studi tentang hubungan antar setiap lapisan batuan dalam ruang dan waktu. Jadi kita akan melihat bagaimana hubungan antara lapisan yang ada di bagian bawah, kemudian di bagian tengah, kemudian di bagian atas, bagaimana proses terbentuknya, bagaimana lingkungan pengendapannya, dan berbagai hal kita bahas di dalam stratigrafi. Nah, jadi strata atau lapisan batuan tadi ini adalah unit dasar dalam forum stratigrafi atau penampang stratigrafi. Nah, pada saat kita menjelaskan hubungan antar strata dalam ruang dan waktu ini, maka yang kita jelaskan itu sebenarnya adalah proses pengendapannya, bagaimana urutan-urutannya, bagaimana kemenerusannya atau kontinuitasnya, dan bagaimana korelasi antar batuan. Jadi ini diperlukan, sangat diperlukan khususnya di dalam kegiatan-kegiatan eksplorasi. Jadi misalnya dari titik pemboran, kemudian kita melakukan korelasi, kita melihat kontinuitasnya, kemudian kita lihat urutan-urutannya, dan untuk keperluan tertentu kita menjelaskan bagaimana pengendapannya terjadi. Itu adalah fokus dari studi stratigrafi. Kemudian pengendapan urutan-urutan dan kontinuitas ini tentu saja dikontrol oleh bagaimana produksi dan akumulasi sedimen. Ya. Sementara produksi dan akumulasi sedimen ini dikontrol oleh muka air laut, tektonik subsidence, dan iklim. Ini adalah tiga yang mengontrol produksi dan akumulasi sedimen. Jadi muka air laut tentu saja akan menjelaskan nanti bagaimana ketebalan sedimen, bagaimana kedalaman tempat pengendapannya, dan di mana dia diendapkan. Kemudian tektonik subsidence ini juga berhubungan dengan tempat pengendapannya nanti, karena bisa saja berubah secara awalnya dia di dangkal, kemudian ada subsidence atau ada penurunan dasar cekungan sehingga kemudian berubah menjadi lebih dalam. Kemudian iklim juga terkait dengan kecepatan pelapukan dan produksi sedimen. Nah, dalam studi stratigrafi ini ada berbagai macam pendekatan yang sering digunakan. Yang paling umum itu adalah lithostratigrafi. Jadi lithostratigrafi ini adalah penggunaan sifat-sifat fisik batuan untuk menghubungkan dan mengurutkan strata dalam waktu relatif. Jadi hanya menggunakan skala waktu relatif. Nah, lithostratigrafi ini paling umum atau paling sering digunakan di kegiatan-kegiatan di lapangan untuk mengelompokkan batuan dalam satu formasi, mengelompokkan batuan dalam satu satuan batuan. Jadi formasi itu adalah satuan resmi, satuan batuan itu adalah satuan yang bersifat lokal, ya, artinya belum diresmikan. Nah, kemudian anggota-anggotanya dan sebagainya, pengelompokannya itu kemudian lebih mudah menggunakan lithostratigrafi. Pendekatan yang kedua dengan menggunakan biostratigrafi. Jadi kita menggunakan fosil yang ada di dalam lapisan batuan untuk melakukan korelasi atau untuk menghubungkan dan mengurutkan strata dalam waktu relatif. Jadi sama dengan lithostratigrafi tadi, ini juga masih menggunakan waktu relatif. Perbedaannya adalah kalau di biostratigrafi ini, sifat-sifat fisik batuan ini menjadi tidak terlalu dominan di dalam menentukan urutan-urutan, tetapi yang menentukan itu adalah fosil. Ini berbeda tadi dengan lithostratigrafi. Kemudian ada geokronologi. Ini studi stratigrafi dengan menggunakan pendekatan waktu absolut. Ada banyak pendekatan lain, ada magnetostratigrafi. Ini memetakan kembalikan magnetik. Di kuliah awal kemarin pada saat membahas mengenai kolektif-tektonik itu, saya sudah menjelaskan bagaimana medan magnetik bumi itu berapa kali mengalami kembalikan. Kemudian ada juga pendekatan sekuen stratigrafi, jadi perkembangan batu sedimen dari perubahan muka air laut. Kemudian ada kemostratigrafi yang didasarkan kepada perubahan karakteristik kimia secara vertikal atau sekuensial. Dan masih banyak lagi metode pendekatan yang biasa digunakan di dalam studi stratigrafi. Tapi yang paling umum digunakan itu adalah lithostratigrafi dan kadang-kadang biostratigrafi. Nah, sekarang
Mari kita lihat bagaimana kita menentukan umur relatif dengan litostratigrafi. Karena ini sekali lagi ini yang paling umum dilakukan di kegiatan lapangan di dalam pemetaan pembukaan dengan menentukan umur relatif dengan pendekatan litostratigrafi. Jadi kalau kita menggunakan studi litostratigrafi, maka ada beberapa hukum atau prinsip-prinsip stratigrafi yang selalu dijadikan acuan. Jadi adik-adik semua mahasiswa yang mempelajari mengenai geologi, baik itu mahasiswa teknik geologi maupun mahasiswa teknik pertambangan atau mahasiswa umum yang lain, sangat perlu atau sangat bahkan wajib sifatnya untuk memahami prinsip-prinsip dan buku-buku yang ada di slide ini, mulai dari uniformitarianisme, kemudian hukum superposisi, prinsip horizontality sejak awal, kemudian prinsip original continuity, prinsip cross-cutting atau hubungan potong-memotong, kemudian prinsip inklusi, prinsip kontak pakar, ketidakselarasan, way up kriteria, transgresi, dan integrasi. Mari kita lihat satu persatu. Jadi uniformitarianisme ini adalah satu hukum yang sudah sejak awal perkembangan geologi ini dimunculkan dan sangat terkenal hingga saat ini. Jadi prinsip ini menyebutkan bahwa the present is the key to the past, atau masa kini adalah kunci untuk mengungkap masa lalu. Gimana kita maksudnya? Jadi kita lihat ilustrasi ini. Di singkapan ini ada dua lapisan batuan yang memperlihatkan struktur sedimen yang berbeda. Yang di bagian bawah ini memperlihatkan struktur sedimen mudflat. Kemudian yang di bagian atas ini menunjukkan struktur sedimen ripples atau gelombang. Nah, dari dua struktur ini yang berbeda, ini menunjukkan bahwa kondisi pengendapannya atau lingkungan pengendapannya ini sangat berbeda. Jadi kita bisa mempelajari bagaimana ripple ini terbentuk, bagaimana mudflat ini terbentuk. Ripple terbentuk biasanya di daerah pinggir pantai akibat adanya pergerakan gelombang naik turun atau ke arah daratan kemudian kembali ke laut lagi secara berulang-ulang menimbulkan atau meninggalkan jejak yang disebut dengan gelombang. Kalau kita lihat contoh seperti ini di pinggir pantai, ini menyisakan gelombang seperti ini. Dan jika ini terawetkan, artinya tertutupi oleh sedimen lain kemudian tetap menyisakan sifat ini yang kemudian disebut dengan istilah reforma, jadi gelombang. Jadi kita sudah bisa menjelaskan bagaimana kejadian batuan ini berdasarkan pengamatan kejadian yang terjadi pada saat ini dalam pembentukan reforma. Hal yang sama terjadi pada mudflat ini. Mudflat ini adalah retakan lumpur, retakan lumpur yang kering. Nah, kita tinggal mempelajari bagaimana retakan lumpur ini terjadi pada saat ini untuk menjelaskan bagaimana proses pembentukan lapisan batuan yang ini. Jadi itu yang disebut dengan istilah the present is the key to the past. Bagaimana kita mempelajari proses-proses yang terjadi saat ini untuk menjelaskan fitur-fitur yang terekam di dalam batuan untuk mengungkap bagaimana proses terbentuknya batuan itu dahulu. Ya. Kemudian ada hukum superposisi atau law of superposition. Hukum superposisi ini menyebutkan bahwa batuan yang terletak di bagian bawah itu pasti atau selalu berumur lebih tua dibandingkan dengan batuan yang lebih muda. Kalau ilustrasinya misalnya di dalam gelas ukur ini dimasukkan sedimen, beberapa lapis sedimen, kita lihat. Ini ada kuning, merah, kemudian coklat, maka bisa dipastikan bahwa yang coklat ini dimasukkan atau dimasukkan ke dalam gelas ukur ini lebih belakangan dibandingkan yang di bawah ini yang berwarna kuning ini, sehingga ini dianggap relatif berumur lebih tua dibandingkan dengan yang ini. Nah, itulah yang disebut dengan hukum superposisi. Aktualnya di lapangan, dan contohnya misalnya seperti ini, maka batuan yang berwarna coklat yang ada di bawah ini pasti berumur lebih tua dibandingkan yang coklat relatif muda atau kuning di atasnya ini. Dan kemudian lebih muda lagi dibandingkan yang abu-abu ini dan seterusnya ke atas. Jadi ini yang disebut dengan hukum superposisi. Jadi selama tidak terjadi gangguan, khususnya gangguan tektonik terhadap
tubuh batuan, maka yang berada di bagian bawah itu relatif berumur lebih tua dibandingkan dengan yang ada di bagian atas. Jadi ini contohnya, ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita disebut dengan hukum superposisi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah prinsip horizontal sejak awal atau original horizontality. Jadi sedimen itu, semua sedimen itu pada dasarnya diendapkan horizontal. Jadi hanya proses-proses berikutnya saja, apakah terutama proses tektonik yang membuat lapisan yang tadinya horizontal ini kemudian berubah posisi menjadi miring, atau kalau kita nanti di lapangan bisa diukur strike depth-nya, arah jurus dan kemiringannya. Tapi sebenarnya sejak awal atau pada awal pembentukannya, lapisan-lapisan itu sebenarnya horizontal. Kita lihat di sini, ini horizontal, kemudian ada gaya membuat dia jadi miring seperti ini jadi miring. Di awalnya, jadi semua batuan, tubuh batuan sedimen, jadi kita kalau bicara stratigrafi itu, fokusnya itu adalah batuan sedimen. Semua batuan sedimen yang posisinya saat ini atau kedudukannya saat ini miring, itu sebenarnya berarti sudah mengalami gangguan, khususnya gangguan struktur. Sama dengan ini yang perlihatkan ada lipatan, ya, lipatan seperti ini. Kejadiannya seperti tadi itu diilustrasikan. Maka itu ini awalnya sebenarnya dulu adalah horizontal. Kita lihat ini. Jadi awalnya sedimen itu diendapkan horizontal seperti ini mulai dari coklat, kemudian kuning, kemudian coklat tua ini diendapkan di laut. Jika muka air laut ini terus naik, maka di atas yang coklat ini juga akan diendapkan lagi sedimen berikutnya. Ini akan berlanjut terus. Tetapi sebaliknya, jika muka air laut ini turun, jadi terjadi pengangkatan daratan, ini turun, sehingga yang tadinya di dasar laut, ini kemudian berubah menjadi daratan, maka ini muncul di permukaan seperti ini. Dan kemudian mengalami erosi, sehingga sebagian ini terkikis dan menghilang. Nah, kalau kita melakukan kegiatan eksplorasi, misalnya di sini lakukan pengeboran, kemudian di sini juga lakukan pengeboran, maka kita bisa menghubungkan lapisan-lapisan yang ada di sini dengan yang ada di bagian sebelah kanan di sini. Itu yang disebut dengan istilah korelasi, menghubungkan lapisan batuan yang memiliki karakteristik litologi atau batuan yang sama, atau litostratigrafi. Nah, ini kita umumkan seperti ini. Ini yang disebut dengan prinsip korelasi, atau biasa juga disebut sebagai sebandingan. Seperti itu. Ini yang disebut, sekali lagi, ini adalah prinsip original continuity. Jadi sekalipun juga ini sudah mengalami gangguan struktur, korelasi ini tetap bisa dilakukan dengan mengumumkan lapisan-lapisan yang memiliki kesamaan sifat litologinya. Kemudian ada prinsipal of cross-cutting relationship atau hubungan potong-memotong. Jadi jika suatu tubuh batuan terpotong oleh tubuh batuan yang lain, maka batuan yang terpotong ini pasti berumur atau relatif berumur lebih tua dibandingkan yang memotong. Tentu saja ini memang sangat logis, karena yang memotong itu pasti terbentuk belakangan dibandingkan dengan yang memotong, ya. Jadi dia terpotong lebih tua daripada yang memotong. Kita lihat ilustrasinya sederhana seperti ini. Ini lapis-lapis, kemudian ada intrusi, kemudian terlipat, kemudian terjadi erosi, kemudian diendapkan lagi sedimen di atasnya. Nah, kita perhatikan di sini, ini yang berwarna hitam, kemudian ada berwarna abu-abu, kemudian ada berwarna coklat. Ini ada dipotong oleh intrusi seperti ini. Intrusi ini diintrusi, kemudian terpotong juga oleh bidang erosi seperti ini. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa batuan yang ini, lapisan yang 1, 2 ini berumur lebih tua dibandingkan yang mengintrusi ini. Karena ini yang memotong batuan yang ada di sini. Itu yang disebut dengan prinsip hubungan potong-memotong. Nah, kemudian principle of inclusion atau prinsip inklusi, ini di mana inklusi pada batuan itu selalu berumur lebih tua dibandingkan dengan batuan yang ditempatinya. Jadi kita misalnya lihat dalam contoh ini, saya kembalikan sedikit. Jadi ini ada intrusi granit, kemudian intrusi granit ini begitu dia muncul, atau batuan beku ya, bukan granit, batuan beku,
begitu dia muncul di permukaan bumi, karena ini batuan yang tidak stabil di permukaan bumi, maka segera mengalami pelapukan, apakah itu pelapukan kimia dan pelapukan fisik. Pelapukan itu menyebabkan permukaannya ini pecah menjadi bongkah-bongkah yang kemudian jika diendapkan sedimen di atasnya seperti ini, diendapkan sedimen batu pasir, batu lempung, dan batu gamping, maka bongkah-bongkah tadi ini kemudian seolah-olah masuk ke dalam tubuh batu pasir ini. Maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan, ini bongkah-bongkah yang kita sebut sebagai senolit atau batuan asing yang ada di dalam tubuh batuan lain, maka batuan yang memiliki senolit ini dianggap umur lebih tua dibandingkan dengan yang ditempatinya. Atau karena ini adalah inklusi atau senolit dari batu granit di dalam batu pasir, maka granit ini berumur lebih tua daripada batu pasir. Atau sebaliknya, misalnya ini sudah ada batu pasirnya terlebih dahulu, kemudian dia diintrusi seperti ini. Akibat intrusi ini, karena ini panas, ini larutan, maka sebagian batu sedimen ini larut dan kemudian masuk ke dalam tubuh mama, dan setelah terjadi pembekuan, tersisa bongkah-bongkah batu pasir ini di dalam tubuh batu berbeku granit, ya, di sini. Nah, senolit batu pasir ini di dalam granit ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa batu pasir ini lebih tua dibandingkan dengan granit. Itu penentuan umur relatif berdasarkan prinsip inklusi. Kemudian ada prinsip berikutnya, yaitu prinsip batu kontak atau kontak bakar, di mana batuan induk atau rock yang terbakar ini berumur lebih tua dengan inklusi yang mematiknya. Jadi, contoh misalnya di sini, misalnya ini, jadi ada batuan, kemudian disisipi oleh sil di tengah-tengahnya. Nah, sil ini, karena dia menyisip di antara dua lapisan batuan, dia membakar di bagian bawah dan kemudian membakar di bagian atas. Nah, karena ini membakar di bagian atas dan bagian bawah, maka kita bisa mengatakan bahwa baik yang di bagian bawah ini maupun di bagian atas ini berumur lebih tua dibandingkan silnya ini. Karena silnya ini membakar di atas dan di bawah. Ini berbeda dengan ilustrasi berikutnya. Misalnya di sini sudah digunakan batu gamping, kemudian ada lelehan lava di atasnya. Lelehan lava ini membakar batu gamping yang ada di bawahnya. Kemudian terendapkan sedimen di atasnya, dan sedimen di atasnya ini tidak memperlihatkan efek bakar. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa batu gamping ini lebih tua karena dia terbakar oleh aliran lava ini, tetapi aliran lava ini lebih tua dibandingkan dengan batu pasir di atasnya, karena batu pasir di atasnya tidak terbakar. Jadi ini bagaimana kita melihat hubungan umur relatif tubuh batuan berdasarkan dari efek pembakaran dari aktivitas magmatik atau aktivitas lava di permukaan. Nah, ini contoh singkatannya. Jadi ini adalah aliran lava, di mana di bagian bawahnya ini memperlihatkan efek bakar pada batuan. Jadi bisa dipastikan bahwa ini batuan ini lebih kuat dibandingkan dengan yang membakar ini. Kemudian ada yang disebut dengan ketidakselarasan atau unconformity. Jadi ketidakselarasan ini adalah adanya selang waktu geologi. Jadi ingat bicara waktu geologi, ada selang waktu geologi pengendapan antara tubuh batuan. Jadi kalau misalnya kita sedikit ilustrasikan dalam kondisi saat ini, misalnya dalam kurun waktu 2010 sampai 2020 terjadi pengendapan sedimen. 2010 terjadi pengendapan misalnya 5 cm, 2011 terjadi 5 cm, 12, 13, dan seterusnya selalu terjadi pengendapan, maka itu pengendapan yang menerus, jadi tidak terjadi ketidakselarasan. Tetapi jika kemudian misalnya dimulai 2010 terjadi pengendapan, 2011 terjadi, 2012 terjadi, tapi di 2013, 2014, 2015 entah karena kekeringan berkepanjangan, akhirnya tidak terjadi pengendapan. Kemudian pengendapan baru terjadi pada misalnya 2017, 2018, dan seterusnya. Sehingga ada selang waktu di mana mulai dari 2014, 15, 16 itu tidak terjadi pengendapan, sehingga hilangnya selang waktu ini yang disebut dengan ketidakselarasan. Jadi lapisan sedimen yang ditemukan itu adalah lapisan sedimen yang berumur 2011, 2012, 2013, kemudian langsung lompat ke 2017. Ini di situ ada bidang ketidakselarasannya. Nah, biasanya itu dicirikan oleh
fitur-fitur khusus di lapangan. Misalnya disebut dengan konglomerat alas yang terbentuk pada permukaan-permukaan selama adanya selang waktu ini. Nah, jadi sekali lagi bahwa selang waktu ini terjadi karena strata sedimen tidak selalu diendapkan secara terus-menerus. Nah, tipe-tipe unconformity ini ada kurang lebih 4 macam. Ada yang disebut dengan angular unconformity atau kontak antara dua tubuh batuan yang berbeda orientasi. Kita lihat seperti ini. Jadi ini pada awalnya diendapkan lapisan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian terjadi perubahan muka air laut. Misalnya contoh ini terjadi lipatan, jadi muka air laut ini dia terangkat ke permukaan, kemudian setelah ini menjadi darat, ini kemudian tererosi sebagian, dan kemudian di atasnya ini diendapkan lagi sedimen baru. Sehingga urutannya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, yang 6 hilang, kemudian muncul 7, 8, 9. Dan hilangnya lapisan yang ke-6 ini menyisakan suatu permukaan, suatu bidang erosi yang disebut dengan istilah angular unconformity. Kenapa angular unconformity? Karena lapisan yang di bagian bawah ini kedudukannya tidak sama dengan yang di atas. Yang ini miring, apakah ini miring ke kanan, ini miring ke kiri, kemudian di atas ini relatif horizontal, yang belum terganggu. Ini disebut dengan angular unconformity atau kontak antara dua tubuh batuan yang berbeda orientasi. Ini miring, ini horizontal. Kemudian ini contohnya, jadi ini ada bagian bawah ini sudah mengalami lipatan, kemudian yang bagian atas ini terendapkan yang horizontal seperti ini. Ini disebut dengan angular unconformity. Kemudian ada disconformity atau erosi strata meninggalkan gap waktu geologi, di mana strata pada kedua sisinya ini paralel. Kita lihat, misalnya ini pada depon, ini terendapkan lapisan pasir, kemudian ini katakanlah ini lempung, kemudian pasir, masih di dangkal. Kemudian setelah itu terjadi proses pengangkatan sehingga muncul di permukaan. Kemudian mengerosi lapisan yang berwarna kuning tadi, yang batu pasir yang di atasnya warna batu lempung ini. Jadi satu menghilang, kemudian di atasnya ini turun lagi permukaan, terjadi subsidence, sehingga kemudian diendapkan lagi sedimen baru, ini konglomerat, kemudian ada pasir halus lagi di atasnya. Nah, devon dengan Jura ini hilang. Jadi, hilang satu fase, satu umur geologi, sehingga kemudian ini disebut dengan istilah unconformity. Tapi bedanya dengan angular unconformity tadi, dengan disconformity ini adalah lapisan yang ada di bawah ini masih tetap kurang lebih sama kedudukannya dengan yang ada di atas ini. Jadi ini masih relatif agak miring ke kiri, di atas juga masih miring ke kiri. Kurang lebih sama posisinya. Artinya strike dip-nya kurang lebih sama. Itu yang disebut dengan disconformity. Kemudian ada non-conformity, ini terutama kontak antara dua tubuh batuan yang berbeda jenis. Misalnya batuan beku kontak dengan batuan sedimen atau batuan sedimen kontak dengan batuan metamorf yang sudah memperlihatkan adanya selang waktu pembentukan. Jadi contoh misalnya, di sini ada batu pasir, kemudian ada lempung, pasir berulang. Ini kemudian diintrusi oleh magma ini. Setelah diintrusi, ini kemudian terjadi proses erosi selama sekian juta tahun, sehingga terjadi seperti ini. Ini turun, jadi sedimen tadi itu hilang. Kemudian diendapkan lagi sedimen baru di atasnya. Nah, ini yang disebut dengan istilah non-conformity, di mana konglomerat yang ada di sini ini kontak dengan batuan itu yang ada di bawah sini. Ini batuan itu, ini batuan sedimen. Itu disebut dengan non-conformity. Ini contoh-contoh dari ini di Grand Canyon, urutan-urutan stratigrafi, perakiraan dan perakiraan berbagai macam bidang ketidakserarasan. Saya contoh di sini disconformity. Ini antara yang horizontal di bagian atas masih horizontal di bagian bawah. Ini juga ada disconformity yang di atas horizontal, di bawah horizontal. Tapi kemudian yang ini, yang berwarna yang di bawah ini angular unconformity. Karena yang di atas ini horizontal, tapi yang di bawah ini miring, ya, ke kanan. Kemudian antara ini dengan ini ada non-conformity, karena ini adalah batuan metamorf, ini batuan beku, dan ini batuan sedimen. Jadi kontaknya ini disebut dengan
non-conformity. Itu adalah jenis-jenis ketidakselarasan di dalam yang sering digunakan di dalam penelitian-penelitian geologi, kerjaan geologi. Kemudian ada yang disebut dengan way up kriteria. Way up kriteria ini adalah kriteria untuk menunjukkan atau mengidentifikasi apakah suatu lapisan itu masih kedudukannya masih normal atau sudah mengalami pembalikan. Nah, artinya kalau tadinya ini di atas, kemudian tiba-tiba dia berada di bawah. Bagaimana kita mengenali bahwa sudah terjadi pembalikan itu? Maka kita menggunakan yang disebut dengan way up kriteria. Way up kriteria ini terdiri dari struktur-struktur sedimen yang berubah posisi. Nah, kita lihat. Jadi kita lihat dulu bagaimana terjadinya pembalikan itu. Misalnya di sini ada pelipatan, kemudian dia berubah menjadi overturn fault. Jadi dia berubah seperti ini. Nah, ini terlipat sedemikian. Ini saya kembalikan sedikit biar agak kelihatan. Nah, ini saya stop dulu di sini. Ini yang tadinya lipatannya ini normal atau simetris, ini kemudian menjadi asimetris. Bidang pelipatannya ini menjadi berubah. Jadi jika ini terus berlanjut seperti ini, nah ini kita perhatikan, kita zoom bagian yang ini saja, artinya ini sudah mengalami pembalikan atau sudah mengalami lipatan overturn. Kemudian kita ambil bagian ini saja, artinya pada saat kita melakukan pemetaan di lapangan, kita hanya memetakan daerah ini saja. Gitu. Jadi kita ambil blok ini. Nah, kita perhatikan seperti ini. Jika misalnya daerah yang sudah mengalami pelipatan ini, kemudian tererosi oleh proses permukaan, seperti ini, menyisakan permukaan seperti ini. Kemudian ada survei atau eksplorasi migas misalnya, dilakukan pengeboran seperti ini, ditemukan lapisan 1, 2, 3. Kalau kita menggunakan pendekatan atau hukum superposisi, maka kita akan berkesimpulan bahwa ini adalah batuan yang lebih mudah dibandingkan dengan yang ini. Dan ini lebih mudah dibandingkan dengan ini. Tapi ternyata, di dalam skop yang lebih besar, kita bisa melihat bahwa karena ini adalah pelipatan yang membalik pendudukannya ini, maka ini sebenarnya berumur lebih tua dibandingkan dengan yang ini. Begitu seterusnya, ini lebih tua dibandingkan dengan yang ini. Ini lebih tua dibandingkan dengan yang ada di sini. Nah, tetapi fragmen yang kita temukan di dalam kegiatan eksplorasi itu, ini hanya menemukan kebalikannya seperti ini. Jadi seolah ini lebih tua, lebih mudah dibandingkan dengan yang ini. Nah, seterusnya seperti itu. Nah, untuk bisa mengidentifikasi pembalikan seperti ini, kembali menggunakan way up kriteria ini. Way up kriteria itu, seperti saya sebutkan tadi, terdiri dari struktur-struktur sedimen yang berubah posisi, misalnya ada makref, kemudian ada reformat, kemudian ada cross bedding, ada graded bedding, dan ada dewatering structure. Jadi kalau ini, misalnya reformat ini bentuknya seperti ini, ada di permukaan, tapi kemudian terjadi pembalikan sehingga dia bagian atasnya tadi berubah menjadi bagian bawah, maka kita bisa mengidentifikasi itu sebagai way up kriteria atau kriteria yang menunjukkan bahwa lapisan itu sudah mulai pembalikan. Sama dengan matrix ini. Jadi kalau misalnya semua pembalikan posisinya sudah berubah, itu bisa dikenali sebagai way up kriteria. Nah, ini kita lihat umur relatif batuan dengan litostratigrafi ini. Jadi biasanya di dalam stratigrafi ini kita kemudian akan menceritakan disebut dengan sejarah geologi. Sejarah geologi itu menceritakan bagaimana setiap satuan batuan atau setiap lapisan batuan itu terbentuk dalam urutan waktu dan strata, waktu dan ruangnya. Gitu. Jadi misalnya kalau di dalam ilustrasi ini terdiri berbagai fitur-fitur geologi. Misalnya ini ada gneiss dan schist, ya, sebagai basement. Jadi ini lapisan yang bagian paling bawah ini adalah basement, berupa gneiss dan schist. Kemudian ada lapisan yang terlipat. Lapisan terlipat itu adalah ini yang berubah-ubah warna ini, yang lapisan terlipat. Kemudian ada intrusi granit seperti ini intrusi granit. Kemudian ada lapisan di atasnya yang horizontal, ini ada lapisan horizontal.
Kemudian ada intrusi basal, ya. Ini basal yang berubah warna ini. Kemudian ada lapisan di atasnya lagi yang horizontal, sama seperti ini. Nah, dari kedudukan-kedudukan batuan ini, maka kita bisa mengenali bidang-bidang yang tidak selaras. Misalnya non-conformity ini antar kontak, antar jenis, atau antar basement dengan lapisan yang terlipat. Ini. Kemudian ada angular unconformity, kontak antara lapisan yang sudah mengalami penglipatan dengan yang masih horizontal. Ini ya, berubah-ubah warna. Kemudian ada disconformity, antara dua lapisan yang kedudukannya masih sama, tetapi ada menyisakan selang waktu pengendapan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini lapisan yang berwarna hijau ini 15, 16, 17, tapi di atasnya diendapkan 26. Berarti ada ada sekitar 8 lapisan yang menghilang urutan ini. Ini disconformity, kemudian permukaan yang sekarang, dan ada patahan. Nah, kalau kita berbicara menggunakan penjelasan sejarah geologinya, maka kita akan bisa melihat bahwa batuan yang ini berumur paling muda di antara semuanya. Kemudian atau kalau kita jelaskan mulai dari yang tua, untuk dulu basement ini, kemudian terangkat ke permukaan, kemudian mengalami erosi dan diendapkan sedimen yang terlipat ini. Kemudian sedimen dan basement ini diintrusi oleh granit, intrusi granit. Setelah itu kemudian diendapkan yang lapisan berwarna hijau ini, kemudian diintrusi oleh basal daik ini, basal daik, dan di atasnya kemudian diendapkan lapisan sedimen yang baru, yang berwarna coklat ini. Nah, yang paling mudah proses geologi yang terbentuk adalah patahan. Kenapa patahan ini yang paling mudah? Karena dia bisa memotong semua jenis batuan yang ada di dalam segmen ini, atau di dalam penampang ini. Jadi, begitulah cara kita menjelaskan secara geologi suatu daerah berdasarkan urutan-urutan pembentukan kejadiannya, kejadian batuannya, dan kejadian struktur geologinya dalam urutan menggunakan prinsip-prinsip tadi itu, mulai dari posisi, hukum potong memotong, kemudian ketidakselarasan dan seterusnya. Jadi proses yang memerlukan analisis yang yang teliti untuk bisa menjelaskan sejarah geologi dari suatu daerah dengan melihat fitur-fitur atau kedudukan dari masing-masing batuan yang ada di daerah tersebut. Kemudian penonton umum dengan litostratigrafi. Ini ada kadang-kadang ada kesulitan di dalam penonton umur dengan litostratigrafi. Misalnya contoh di dalam dua penampang stratigrafi yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan ini. Misalnya terbentuk ada formasi A, formasi B, dan formasi C. Tetapi batas antara formasi B dan C ini agak sulit ditentukan. Karena di sini di penampang stratigrafi yang sebelah kiri ini hanya terbentuk satu lapisan batu gamping, sementara di sebelah kanan ini terbentuk 3 lapisan batu gamping. Maka kita kadang-kadang kesulitan, ini dihubungkan kemana nih? Apakah dihubungkan ke sini, atau dihubungkan ke bagian ini? Nah, itu kadang-kadang keterbatasan dari penonton umur relatif dengan litostratigrafi. Jadi bisa saja misalnya ini berhubungan ke sini, artinya ini hanya sisipan di dalam batu lempung ini. Atau kalau misalnya yang tadi itu dia di sini dihubungkan ke sini, berarti batu lempung, batu gamping ini semuanya adalah sisipan di dalam tubuh batu gamping yang ada di bagian bawahnya. Nah, ini biasanya untuk bisa mereduksi permasalahan seperti ini biasanya didukung dengan pendekatan biostratigrafi untuk melihat kapan ini terbentuk atau kandungan fosil yang ada dalam sini, apakah sama saja dengan yang ada di sini sehingga kita bisa menghubungkan ke atas, atau pose yang ada di sini sama dengan yang ada di batu lempung yang ada di sini, sehingga kemudian batasnya adalah yang di bagian bawah ini.
Kemudian ini ada pendekatan transgresi dan regresi. Transgresi itu adalah naiknya muka air laut sehingga muka darat itu kemudian cenderung turun. Sementara regresi itu adalah turunnya muka air laut sehingga muka daratan menjadi lebih luas atau lebih tinggi. Gitu. Nah itu biasanya menunjukkan juga urutan-urutan stratigrafi yang khas di dalamnya. Sayangnya di dalam diskusi ini tidak bisa nanti akan kita bahas lagi di kesempatan yang lain. Nah, setelah tadi kita menentukan umur relatif dengan litologi, sekarang kita menentukan umur relatif dengan geostratigrafi. Tapi sebelumnya kita akan coba lihat dulu hukum yang disebut dengan hukum suksesi faunal. Jadi berbeda tadi kalau di geostratigrafi itu banyak sekali hukum yang digunakan, maka di geostratigrafi ini kita hanya menggunakan hukum suksesi faunal atau law of faunal succession, di mana disebutkan bahwa kelompok fosil sebelumnya ini digantikan oleh kelompok-kelompok fosil lain seiring dengan perjalanan waktu geologi. Kalau dalam ilustrasi kartun seperti ini, jadi misalnya di bagian bawah ini terdapat fosil ikan, kemudian ada fosil binatang berkaki 4, kemudian di atasnya lagi ada fosil kera atau apa yang berkaki 2 seperti ini. Jadi masing-masing lapisan ini dicirikan oleh fosil yang berbeda yang menunjukkan umur yang berbeda-beda juga. Jadi semakin dalam kita menggali, semakin jauh kita bisa melihat masa lalu. Jadi biasanya hukum sukses faunal ini digunakan sebagai dasar dari geostratigrafi dan korelasi batuan. Nah, karena yang kita gunakan itu fosil, maka kita perlu membahas dulu bagaimana fosil itu bisa terbentuk, atau bagaimana syarat fosil itu bisa terbentuk. Jadi syarat atau kondisi yang mendukung pembentukan fosil itu ada dua. Yang pertama, organisme memiliki bagian tubuh yang keras. Jadi misalnya tulang, daging itu tidak bisa berubah menjadi fosil, tapi yang belum bisa berubah itu adalah jika memiliki bagian keras seperti tulang. Kemudian jasad organisme ini terkubur dengan cepat. Jadi sekalipun kita memiliki organisme itu memiliki tulang, tapi dia tetap terekspos di permukaan, maka dia malah hancur, ya, mengalami penghancuran. Dia tidak terawetkan sebagai fosil. Tapi jika dia memiliki bagian keras, kemudian dia terkubur dengan sangat cepat, di atasnya diendapkan semen sehingga dia tidak mengalami pembusukan atau penghancuran, maka itulah yang bisa mengkondisikan pembentukan fosil di dalam batuan. Sebagai contoh di sini, ini ada ikan mati, kemudian setelah mati dia langsung ditutupi oleh semen di atasnya dengan sangat cepat sehingga dia tidak sempat mengalami penghancuran atau pembusukan. Nah, kemudian di dalam batuan nanti ditemukan fosil ikan seperti ini. Nah, tipe-tipe fosil itu ada banyak macam, ya, atau proses pembentukannya ada banyak macam, mulai dari petrified atau pengawetan material organik disertai dengan pengisian rongga atau mineromater. Jadi di dalam tubuh organik ini pori-porinya itu diisi oleh mineromater sehingga kemudian terawetkan sebagai fosil. Tetapi jejak-jejak material organiknya ini masih bisa teridentifikasi atau masih bisa terlihat. Kemudian ada refrasemen, sel material asal yang dipindahkan dan diganti dengan minerometer. Jadi ini berbeda tadi dengan petrified. Kalau petrified ini jejak organiknya masih kelihatan, kalau refrasemen ini itu 100% sudah diganti oleh mineral yang lain, sehingga tidak ditemukan lagi material organik. Nah, ini petrified dengan refrasemen. Kemudian ada mold dan cast. Ya. Mold ini adalah cangkang atau struktur lainnya terkubur dan dilakukan oleh air tanah. Menyisakan rongga yang berbentuk sama seperti organisme yang terkubur itu. Nah, kemudian cast adalah rongga mold yang diisi dengan minerometer. Jadi contoh ilustrasinya begini, ini ada terang ini terendapkan, kemudian ditutupi oleh lokum di sekitarnya. Nah, kemudian ini material organismenya ini, organiknya ini hancur, dan kemudian berpindah tempat sehingga menyisakan rongga yang kosong di dalam batuan. Nah, ini yang disebut dengan mold. Jadi, menyisakan rongga kosong yang ada di dalam lapisan batuan. Tapi kemudian kalau rongga kosong ini terisi oleh minerometer atau mineral atau unsur-unsur yang sebenarnya berbeda, tidak ada hubungannya dengan cangkang ini, dia terisi misalnya di sini contoh terisi silika atau pasir.
maka ini disebut dengan cast atau cetakannya. Jadi dia diisi dengan material mineral water. Ini kosong, ini disebut dengan mold, ini terisi disebut dengan cast. Kemudian ini ilustrasinya, ini ada mati, kemudian dia tertutupi oleh sedimen dengan sangat cepat, sehingga kemudian batuan menjadi batu, kemudian dia mengalami daya tektonik semakin lipat, dan kemudian muncul di permukaan dan suatu saat ditemukan dalam batuan seperti ini, dalam batuan seperti ini. Jadi sudah berubah jadi fosil. Nah, ini yang kosong ini, kalau dia tidak hanya menemukan kosong seperti ini, maka itu disebut dengan mold. Jadi kalau dia terisi seperti ini, dia disebut dengan cast. Ini contohnya. Ini moldnya, ini castnya. Kemudian ada karbonisasi, ya, material organiknya berubah menjadi residu karbon yang tipis, contohnya ini. Ini adalah tumbuhan yang menyisakan karbon yang sangat tipis seperti ini. Ya. Kemudian ada impression, ini hanya replika permukaan fosil yang terbentuk dalam sedimen berbutir halus seperti ini. Ini mirip dengan mold tadi ini, kecuali bahwa ini hanya berupa bekas cetakan, ya, cetakan yang tidak kosong, tapi tidak juga terisi. Kemudian ada pengawetan di dalam getah pohon atau preservation in number. Ini contoh kalau Anda pernah lihat film Jurassic Park yang pertama dan kedua, ini diilustrasikan dengan sangat bagus di situ. Bagaimana terbentuknya fosil di dalam getah pohon ini. Kemudian ada track, ini jejak-jejak seperti ini, jejak burung, terawetkan di dalam batuan. Kemudian ada bekas penggalian, ya, bekas penggalian seperti ini, korong. Kemudian ada kapolit, kotoran dan isi perut dari fosil, contoh seperti ini disebut dengan kapolit. Kemudian ada gastrolit, ini adalah batuan yang ada dalam perut-perut biasanya dinosaurus atau hewan-hewan tertentu yang memakan kerikil-kerikil untuk membantu pencernaan di dalam perutnya, di dalam perut binatang tersebut. Nah, ini disebut dengan gastrolit. Kadang-kadang ini ditemukan sebagai fosil, fosil gastrolit. Jadi ini adalah berbagai macam fosil atau tipe-tipe fosil yang kadang-kadang ditemukan di dalam batuan sedimen. Nah, untuk menentukan umur relatif dengan biostratigrafik menggunakan 4 pendekatan. Yang pertama disebut dengan zona kisaran, kemudian yang kedua zona kumpulan, yang ketiga adalah zona puncak, dan yang terakhir adalah zona selang. Kita lihat, zona kisaran ini adalah tubuh lapisan batuan yang dicirikan oleh kisaran hidup suatu fosil terpilih dari kumpulan seluruh fosil yang ada. Jadi contoh misalnya di sini, ini ada penampang stratigrafi, kemudian lapisan ini umurnya dicirikan oleh satu fosil ini saja, satu fosil ini. Ditandai dengan awal kemunculannya dan akhir kemunculannya. Jadi ini disebut dengan zona kisaran. Zona kisaran ini biasanya digunakan untuk korelasi tubuh-tubuh lapisan batuan dan sebagai dasar untuk penempatan batuan-batuan dalam skala waktu geologi. Nah, yang berikutnya adalah zona kumpulan. Zona kumpulan ini adalah sejumlah lapisan yang dicirikan oleh kumpulan alamiah fosil-fosil yang khas dan atau kumpulan satu jenis fosil. Saya contoh begini. Di dalam lapisan batuan ini terdapat berbagai jenis fosil, fosil. Nah, untuk kisaran umurnya diperkirakan bahwa umurnya ini diawali dengan munculnya fosil ini dan diakhiri dengan munculnya fosil ini. Kenapa? Karena dua fosil ini ditemukan di dalam lapisan batuan ini. Ya. Jadi tidak mungkin umurnya ada di sini dan tidak mungkin umurnya ada di sini. Ini disebut dengan zona kumpulan. Zona kumpulan ini biasanya dipakai sebagai penunjuk lingkungan kehidupan purba dan fungsi waktu. Kemudian ada zona puncak, di mana tubuh lapisan batuan yang dicirikan oleh perkembangan maksimum suatu takson tertentu. Jadi misalnya contoh di sini, umur fosil ini sebenarnya bisa ditemukan dalam rentang waktu yang sangat luas atau sangat lebar, tetapi dia memiliki perkembangan yang sangat maksimum di kisaran waktu ini. Sehingga di dalam lapisan ini ditemukan sangat banyak, maka itu dianggap sebagai mengikuti kisaran waktu dari berkembangnya fosil ini. Jadi ini digunakan untuk menunjukkan pendudukan kronostratigrafi satu lapisan batuan
dan sebagai petunjuk lingkungan pengendapan purba atau purba. Dan yang terakhir adalah zona selang. Zona selang ini seperti ini. Jadi ditandai dengan munculnya tubuh lapisan batuan yang dicirikan oleh pemunculan awal atau akhir dari dua takson penciri. Jadi misalnya ini diawali dengan tidak munculnya atau berakhirnya kehidupan fosil ini, kemudian berakhir pada saat fosil ini muncul. Kenapa? Karena dua fosil ini tidak ditemukan di dalam lapisan ini, hanya ditemukan fosil yang seperti ini. Sehingga ini disebut dengan zona selang berakhirnya fosil ini dan munculnya fosil ini, zona selang. Jadi digunakan untuk korelasi tubuh lapisan batuan. Jadi contohnya seperti ini. Ini ada berbagai macam strata di dalam dua penampang. Ada formasi A, B, C, D secara litostratigrafi, tetapi batasan formasi A, B, C, D ini berbeda antara pendekatan litostratigrafi dengan pendekatan geostratigrafi. Karena misalnya contoh di sini formasi A hanya di sini karena pendekatan geostratigrafi, ini kemudian formasi A ini lebih luas daripada yang di pendekatan geostratigrafi. Nah, sebaliknya formasi B ini justru tidak bersesuaian dengan formasi B dengan pendekatan geostratigrafi. Jadi sekali lagi perbedaan pendekatan keduanya ini karena satu berdasarkan sifat litostratigrafinya dan satu berdasarkan pendekatan geostratigrafi. Jadi korelasi geostratigrafi ini adalah pencocokan lapisan batuan dengan umur yang sama pada lokasi yang berbeda berdasarkan kandungan fosilnya. Jadi sekali lagi sama, ini tidak melihat jenis batuannya, misalnya contohnya yang berwarna biru, ini batuannya berbeda dengan yang ada di sini, berbeda di sini, tapi karena fosilnya sama, itu dianggap satu formasi batuan. Sehingga kalau dibuat urutan-urutan secara geostratigrafi, maka di sini dia hanya akan melihatkan urutan pembentukan fosil. Jadi tanpa memperhatikan sifat batuannya. Nah, sekarang kita membahas sekilas mengenai penentuan umur absolut dengan penanggalan radiometrik. Ini sebenarnya proses yang sangat kompleks dan tidak sederhana. Jadi saya hanya akan membahas selintas mengenai penentuan umur absolut ini. Jadi penentuan umur absolut itu dengan penanggalan radiometrik didasarkan pada waktu paru atau half-life dari satu unsur radioaktif. Jadi waktu paru ini adalah waktu yang diperlukan untuk paru radioaktif nukleir mengalami keluruhan. Nah, misalnya contoh di sini, jadi di dalam satu batuan ini memiliki kandungan uranium sebanyak ini. Kemudian setelah T sama dengan 1, waktu paru pertama berakhir, ini sekitar sekian tahun, ini maka tersisa uranium tadi ini yang berwarna kuning ini tersisa separuhnya. Jadi karena tersisa separuhnya, maka diasumsikan bahwa ini sudah umurnya sekian. Atau jika tinggal sepertiganya, seperti ini, seperempatnya seperti ini, maka umurnya sudah sekian tahun. Jadi kurang lebih seperti cara penentuan umur dengan radiometrik. Jadi sekali lagi bahwa penentuan radiometrik ini merupakan sistem tertutup atau suatu sistem di mana hanya dapat terjadi perpindahan energi ke lingkungannya, tetapi tidak dapat terjadi perpindahan materi. Nah, ini juga diperlukan cross-check yang sangat teliti untuk akurasi. Kita membandingkan lingkungan pengendapan yang ada saat ini dengan yang ada di masa lampau, kemudian menentukan berapa perbedaan kandungan radioaktif di dalam masing-masing tubuh batuan. Dari situ kemudian kita menghitung umur absolut dari suatu lapisan batuan. Demikianlah akhir dari kuliah kita pada bagian ke-6, pengantar stratigrafi. Dan sebelum mengakhiri, ini ada ilustrasi gambar di bagian penutup ini kepada adik-adik mahasiswa. Coba diperhatikan secara seksama gambar ini dan kemudian coba ditangkap pesan moralnya, dan silakan adik-adik sekalian menceritakan dalam
bahasa sendiri pesan moral yang ada di dalam gambar ini. Tidak perlu terlalu panjang, cukup 1-2 halaman untuk bisa menjelaskan opini masing-masing mahasiswa. Saya kira demikian, kita akan bertemu lagi pada bagian-bagian lain dari kuliah geologi yang disajikan secara daring ini. Tetap semangat, teruslah belajar, dan semoga kesehatan dan kemudahan selalu dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.